Apakah Anda dalam kehidupan sehari-hari pernah mendengar ada seseorang yang meminjam uang, namun dikarenakan ketidakmampuannya dalam membayar, sehingga tidak bisa melunasi utangnya tersebut? Pada dasarnya konsep perjanjian merupakan hubungan keperdataan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek atau disingkat dengan BW. Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan pasal 1365 BW, orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cedera janji atau ingkar janji. Namun, dalam praktek, ada orang-orang yang dilaporkan ke polisi karena tidak memenuhi janji yang telah ditentukan tersebut. Umumnya, pihak pelapor atau kreditur merasa bahwa orang tersebut telah menipu pelapor karena janji yang harus dilaksanakan ternyata tidak dipenuhi, padahal pelapor telah menyerahkan barang dan garis miring atau uang kepada orang tersebut. Tentu kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum, terlebih kepada orang yang awam hukum, yaitu kapan seseorang atau terlapor atau debitur yang tidak memenuhi sebuah perjanjian, dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga penyelesaian perkaranya harus dilakukan melalui jalur perdata. Dan kapan orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan penipuan yang penyelesaian perkaranya dilakukan melalui jalur pidana. Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah memiliki pendapat yang konsisten bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikat buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pandangan ini dapat ditemukan dalam putusan nomor 598 Kapit 2016 dalam kurung ATI LC Samalo, yang menyebutkan bahwa terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi Waode Ikra binti Laode Mera dalam kurung saksi korban sebesar Rp4.750.000, namun terdakwa tidak mengembalikan utang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban. Oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pandangan serupa juga tercantum dalam beberapa putusan, yaitu pertama, putusan nomor 1357 Kapit 2015 dalam kurung Hei Noubert Kaunang, yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan. Kedua, putusan nomor 1316 Kapit 2016 dalam kurung Linda Wakari, yang menyatakan, karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara saksi korban dengan terdakwa dan terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara akuo adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Ketiga, putusan nomor 1336 Kapit 2016 dalam kurung Agusmita yang menyatakan bahwa sekiranya di kemudian hari saksi Apriandi tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi korban diantaranya disebabkan karena terdakwa juga belum membayar pinjamannya kepada saksi Apriandi, maka permasalahan tersebut merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan hakim perdata. Keempat, putusan nomor 902 Kapit 2017 dalam kurung Asmawati yang menyatakan bahwa perkara akuo bermula dari adanya pinjam-meminjam sejumlah uang antara terdakwa dengan korban, namun pada saat jatuh tempo yang dijanjikan terdakwa tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga merupakan hutang dan masuk ranah perdata, sehingga penyelesaiannya melalui jalur perdata. Dari putusan-putusan tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, suatu perkara yang diawali dengan adanya hubungan keperdataan, seperti perjanjian, dan perbuatan yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat, maka perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana.
Hal ini juga sejalan dengan yang disebutkan dalam putusan nomor 1601 Kapit 1990 yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan, maka akibat hukum yang timbul adalah wan prestasi yang merupakan ranah hukum perdata. Pandangan ini juga ditemukan dalam putusan nomor 43 Kapit 2016 (Haryono Ediarto), nomor 1327 Kapit 2016 (Apriandi), nomor 342 Kapit 2017 (Markus Baginda), dan nomor 994 Kapit 2017 (Apridayani). Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perjanjian yang didasari itikat buruk atau tidak baik yang memiliki niat jahat untuk merugikan orang lain tetap dipandang sebagai wan prestasi? Misalnya, si A mengadakan perjanjian jual beli tiket dengan si B. B berkewajiban untuk menyerahkan tiket kepada A, ketika A telah memberikan uang kepada B. A telah memberikan uang kepada B dan ternyata B tidak menyerahkan tiket tersebut kepada A. Setelah ditelusuri, ternyata si B telah menggunakan nama atau jabatan palsu dalam menjalankan usahanya tersebut. Jika Anda ingin menjawabnya, silahkan isi pada kolom komentar, kami akan menanggapinya. Jika ada pertanyaan atau ada permasalahan hukum yang ingin Anda tanyakan, silahkan isi dalam komentar. Tim kami akan menanggapinya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.